Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang anak-anakku kelas 7 SMP Negeri 3 Turi. Selamat tahun ajaran baru dan sekarang kalian sudah di kelas 7 SMP. Jadi bukan anak-anak SD lagi ya. Oke. Selanjutnya di sini dengan Ibu Ceria selaku guru matematika SMP Negeri 3 Turi. Nah, kebetulan di sini Ibu mengampu matematika untuk kelas 8 dan kelas 7 C dan D karena kelas 9 dan kelas 7A dan 7B diampu oleh Bu Endang Wahyuni. Oke, langsung saja perkenalan singkat dari Bu Ceria. Nama lengkap Ibu Ceria Andespi, tempat tinggal di Tempel, dan alhamdulillah ini sudah mengajar di SMP Negeri 3 Turi udah 1 tahun lebih dan mengajar mata pelajaran matematika. Dan hari ini Ibu akan menyampaikan materi-materi esensial yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. 1 semester itu sekitar 6 bulan. Kita belajar bersama. Di samping ujian, kita akan belajar materi-materi matematika. Walaupun banyak keterbatasan, kita belajar di rumah, hanya melalui internet, melalui YouTube. Tapi Ibu yakin kalian akan mengikuti dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dengan penuh tanggung jawab. Nah, langsung saja kita bahas materi yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Nah, materi yang akan kita pelajari ada 4 bab. Yang pertama, bilangan bulat. Yang kedua, bilangan pecahan. Yang ketiga, himpunan. Yang keempat, aljabar. Nah, kita masuk ke materi pertama yaitu bilangan bulat. Nah, ini adalah bilangan bulat. Nah, di bilangan bulat ini kita akan belajar tentang menjelaskan dan menentukan urutan pada bilangan bulat positif dan negatif dan pecahan. Nah, bilangan bulat positif itu biasanya dimulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya, itu bilangan bulat positif. Kalau min 1, min 2, min 3 dan seterusnya itu bilangan bulat negatif. Nah, kemudian kita akan menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Nah, setelah itu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan urutan beberapa bilangan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan. Nah, di sini kan kita lihat nih ada KD3 dan KD4. Nah, KD3 ini maksudnya adalah KD pengetahuan. Sedangkan KD4 adalah KD keterampilan. Jadi nanti kalian di rapot itu akan dinilai pengetahuannya tuh berapa, keterampilannya berapa. Pengetahuan yang dimaksud adalah kalian bisa nggak sih menghitung semuanya min 3 ditambah 7, min 4 ditambah 5. Nah, kalau keterampilannya kalian bisa nggak sih mengurutkan bilangan bulat itu, semuanya kamu diberi bilangan acak, bilangan bulat acak, kalian suruh mengurutkan. Nah, kamu terampil nggak dalam mengurutkan itu? Cepat nggak waktunya dalam mengurutkan? Nah, jadi kalian mempunyai 2 hal, yaitu keterampilan dan pengetahuan, dan semuanya KKM-nya minimal adalah 71. Jika kurang dari 71 maka dianggap tidak tuntas. Nah, itu untuk materi bilangan bulat. Selanjutnya adalah materi bilangan pecahan. Bilangan pecahan. Nah, ini tentu kalian juga sudah pelajari dulu di SD. Gambar-gambar pecahan seperti ini, ada setengah, ada 1/4, ada 1/3, ada 3/4. Nah, ini juga termasuk materi pecahan. Di sini kita akan menentukan, mengurutkan pecahan, menjumlahkan, mengurangkan,
merubah pecahan dari pecahan biasa ke pecahan campuran, ke pecahan desimal, ke pecahan persen, dan lain sebagainya. Nah, ini bilangan pecahan. Dan Ibu yakin ini kalian SD juga sudah mempelajarinya dengan baik, dan di sini kita akan mengulang dan memperdalam materi bilangan pecahan tersebut. Nah, selanjutnya materi ketiga, himpunan. Nah, mungkin secara tersirat kalian sudah mempelajari materi himpunan ini dulu sewaktu SD, mungkin kelas 4 atau kelas 5. Secara tidak kalian ketahui, pasti kalian sudah mempelajari himpunan ini. Nah, contoh ringannya ya himpunan ini, kalian membuat kolom nih di waktu dulu SD, kalian buat kolom hewan berkaki 2 dan hewan berkaki 4. Nah, yang masuk dalam hewan berkaki 2 itu apa aja? Contohnya itik, ayam, kalkun, itu kan berkaki 2. Nah, sedangkan hewan yang berkaki 4 itu apa? Sapi, kambing, kerbau, kuda. Nah, itu kan hewan berkaki 4. Nah, dari data tersebut, dari tabel yang kalian bikin, hewan berkaki 2 ini, hewan berkaki 4 ini. Nah, secara tidak langsung kalian sudah membentuk suatu himpunan, yaitu apa? Himpunan hewan yang berkaki 2 dan himpunan hewan yang berkaki 4. Nah, di materi himpunan ini nanti kita akan belajar lebih dalam lagi, belajar lebih serius lagi mengenai himpunan, cara menyatakan himpunannya, apa itu himpunan bagian, himpunan kosong, himpunan semesta. Bagaimana caranya menggambarkan himpunan itu dengan diagram Venn? Gimana sih operasi pada himpunan itu? Nah, kita akan belajar bersama-sama dalam segala keterbatasan yang ada. Karena pandemi COVID ini, Ibu mohon sekali kita belajar bersama-sama dengan media, dengan alat, dengan apapun yang kita miliki sekarang secara maksimal. Maksimalkan dengan sungguh-sungguh. Untuk itu, anak-anakku, jangan lupa untuk selalu membuka buku mata pelajaran kalian. Kalau Bapak Ibu guru membuat video pembelajaran dan menerangkan di YouTube, tolong benar-benar dicermati, dicatat. Kalau ada yang tidak paham, boleh ditanyakan kepada Bu Ceria atau Bu Endang atau guru mata pelajaran lain sesuai mata pelajaran yang kalian tidak paham. Dan Bapak Ibu guru juga sudah memfasilitasi nomor HP yang sudah kalian punya di buku MPLS, sudah tercatat semua nomor HP Bapak Ibu guru. Nah, selanjutnya, materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah materi terakhir. Materi ini mungkin juga agak terlalu banyak dan agak terlalu mungkin membingungkan kalian, tapi Ibu yakin ketika kalian belajar dengan sungguh-sungguh, terus berlatih, matematika itu harus berlatih. Jadi kita tidak hanya membaca, tidak hanya melihat, tapi kalian harus mencoba. Oh, ada soal kayak gini, aku harus nyoba. Nanti kalau nggak tanya, oh aku mau tanya sama Bu Ceria, aku mau tanya sama Bu Endang, boleh, sangat boleh. Nah, untuk materi aljabar ini kita akan belajar tentang apa sih koefisien, variabel, konstanta, dan suku pada aljabar. Apa sih itu? Terus bagaimana sih caranya operasi pengurangan, penjumlahan, perkalian, pembagian pada aljabar itu seperti apa? Dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aljabar dan operasi pada bentuk aljabar. Nah, di dalam aljabar ini kita akan tahu apa sih X itu, arti apa itu X, apa itu Y. Nah, apa sih namanya huruf yang di depan X, yang di depan Y. Apa sih konstanta itu, kita akan pelajari semuanya, kita akan belajar bersama. Sekali lagi, walaupun dalam kondisi yang terbatas, kita harus tetap semangat, kita harus tetap terus berusaha, terus berdoa agar kita dapat belajar dengan maksimal dan pandemi ini segera berakhir. Nah, terima kasih anak-anakku, terima kasih banyak. Mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Tetap semangat belajar, tetap selalu jaga kebersihan, sehat selalu,
dan semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap konsentrasi dalam belajar walaupun dalam keterbatasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.